Ada, 有 tidak ada, 没有？ ada nggak? 有没有？ Mau, 要 tidak mau, 不要？ mau nggak? 要不要？ Bisa, 会 tidak bisa, 不会？ bisa nggak? 会不会？ Ingin, 想 tidak ingin, 不想？ ingin nggak? 想不想？ Pergi, 去 tidak pergi, 不去？ pergi nggak? 去不去？ Datang, 来 tidak datang, 不来？ datang nggak? 来不来？ Suka, 喜欢 tidak suka, 不喜欢？ suka nggak? 喜欢不喜欢？ Tahu, 知道 tidak tahu, 不知道？ tahu nggak? 知道不知道？ 吃 makan, 喝 minum, 玩 main, 睡 tidur, 走 jalan, 坐 duduk, 躺 baring, 站 berdiri, 跑 lari, 跳 lompat, 打 pukul, marahi. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。人、大、小、山、水、火、木、金、土、日、月、天、地、上、下、中、国、家、学、校、生、老、师、友、爱、心、手、口、目、耳。车、马、门、书、电、话、语、文、字、年、时、秒、今、明、昨、来、去、看、听、说、做、吃、喝、走、跑、坐、站、高、低、多、少、好、坏、新、旧、长、短、早、晚、左、右、前、后、内、外、男、女、子、父、母、王、民、吏、工、农、商、医、乐、画。 Bagaimana sih cara mengembangkan akun Markibas? Mari kita bahas. Untuk mengembangkan akun ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama dan merupakan tugas utama kita sebagai seorang kreator adalah membuat konten tentunya ya. Kontennya juga harus yang bernilai seperti nilai informasi, edukasi, tutorial, tips, hiburan, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus konsisten memposting konten-kontennya. Kemudian yang terakhir kita juga harus bisa evaluasi konten. Evaluasi di sini adalah ketika ada konten yang tayangannya turun, kita harus bisa membaca data. Kenapa sih konten kita itu tayangannya bisa turun? Apakah captionnya tidak menarik, hooknya tidak menarik, isi kontennya tidak menarik, atau jam postingnya yang salah? Misalnya memposting konten di jam-jam yang sepi, itu juga bisa menjadi faktor kenapa konten kita itu tayangannya turun. Evaluasi konten juga bisa melihat dari tayangan kita yang naik. Misalnya ada konten kita yang FYP, kita juga harus bisa memanfaatkan momentum ini. Kita lihat di insight, kita ulangi pola yang sama. Misalnya dari segi captionnya, dari segi pembahasannya, kemudian dari jam postingnya, itu kita bisa mengulangi pola tersebut dengan catatan. Bukan berarti kita memposting ulang konten tersebut ya. Nah, dari situlah kita bisa mengembangkan akun kita. Jadi kesimpulannya, selain kita itu bisa mengemas konten dengan baik, kita juga harus bisa membaca data insight ya teman-teman. Karena kalau kita tidak bisa membaca data insight, kita tidak akan tahu konten
konten mana yang kira-kira berpeluang untuk FYP atau konten-konten mana yang harus diperbaiki. Kalian udah bisa belum nih membaca data insight? Bagi pemula seperti kita, mendapatkan 1 followers aja itu rasanya sangat sulit sekali. Namun semua itu bisa kita usahakan ya. Salah satunya adalah dengan cara kita itu harus membuat konten yang bagus, yang menarik dan berkualitas tentunya. Karena jenis konten tersebut berpeluang besar untuk FYP. Nah, dari FYP itulah kita bisa mendapatkan followers yang banyak. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan followers dengan cepat, ya kuncinya hanya satu, yaitu dari konten kita sendiri. Ngomong-ngomong, jumlah followers kalian berapa nih? Sebenarnya untuk jam posting itu kita bisa menyesuaikan saja dari followers kita. Misalkan jam followers kita itu aktifnya jam berapa yang ramainya, itu kita bisa memposting konten di jam ramai tersebut. Tapi jika melihat dari jam-jam ramai pada umumnya, biasanya kalau emak sih ya, posting konten itu pagi-pagi di jam 7, kemudian siangnya di jam 12, sorenya di jam 5, dan malamnya di jam 8 malam. Kalau kalian postingnya di jam berapa aja nih? Tayangan yang naik turun itu wajar ya teman-teman. Jadi kita jangan panik ketika ada tayangan kita yang naik, kemudian besoknya tayangan konten yang lain punya kita itu turun. Itu sangat wajar dan sangat normal ya. Yang tidak wajar itu ketika tayangan kita itu berjalan di tempat, hanya segitu-gitu aja, tidak mengalami kenaikan atau malah cenderung menurun. Karena jika seperti demikian, bisa jadi akun kita itu bantah. Tapi kalau tayangannya naik turun, itu dipastikan bahwa akun kita itu normal ya. Nah, sekarang emak akan jelaskan penyebab tayangan kita naik dan kenapa bisa turun lagi.